Di pesta itu, gadis itu ditampar keras oleh ibu pacarnya. Belum sempat bereaksi, dia langsung disiram air es oleh adik iparnya. Namun sang CEO yang melihat kejadian itu, bukannya membantu, malah mendorongnya kasar hingga jatuh ke tanah. Namun dorongan itu akan menjadi penyesalan seumur hidupnya. Menghadapi keluarga yang begitu kejam, gadis itu memutuskan untuk tidak lagi menahan diri. Dia hanya berteriak satu kata panggil orang. Tiba-tiba sekelompok besar bodyguard masuk dari luar. Saat itu juga sang CEO baru sadar bahwa sekretaris kecil yang selama ini diremehkan ternyata punya identitas yang tidak bisa dia singgung. Ketika dia melihat gadis itu dipeluk oleh pria lain, barulah hatinya mulai panik. Namun pria itu malah menyindir sang CEO. "Apa hakmu memintaku melepaskan dia? Kau bahkan tak berani mengakui dia sebagai pacarmu di depan umum. Sedangkan aku tidak seperti itu." Keesokan harinya, CEO itu terus menelepon gadis itu dari kantor. Namun ternyata nomornya sudah diblokir. Saat temannya datang berkunjung, dia langsung merebut ponsel temannya dan mencoba menelepon lagi. Tapi tetap tidak ada yang menjawab. Demi mendapatkan kembali hati gadis itu, dia pun datang ke tempat tinggalnya. Ternyata gadis itu sudah pindah. Saat dia sedang kebingungan mencarinya, sahabat gadis itu datang membawakan sebuah laporan. Setelah CEO itu membaca laporan tersebut, baru dia tahu bahwa gadis itu ternyata sedang hamil. Belum sempat merasa bahagia, sahabat itu memutar satu rekaman suara. Setelah mendengarnya, hatinya hancur. Dia sadar bahwa dirinya lah yang menyebabkan anak kandungnya gugur. CEO itu merasa bersalah dan sangat menyesal. Ternyata identitas asli gadis itu adalah putri dari keluarga terkaya yang menguasai setengah jalur logistik nasional. Dulu demi tidak membuat CEO itu merasa tertekan karena statusnya lebih tinggi, dan demi menjaga kemurnian cinta mereka, dia memilih menyembunyikan identitasnya. Rela jadi sekretaris kecil sang CEO, dan bahkan menandatangani perjanjian dengan ayahnya. Jika dalam 2 tahun dia bisa menjadikan sang CEO suaminya, dia tidak perlu pulang mewarisi bisnis keluarga. Namun jika gagal, dia harus pulang dan mengambil alih semua urusan keluarga tanpa syarat. Di siang hari dia bekerja sebagai sekretaris. Di malam hari dia hanya jadi kekasih rahasia yang tak pernah diakui. 2 tahun berlalu dengan cepat. Saat dia merasa hubungan mereka akan berakhir bahagia, dia justru melihat berita bahwa sang CEO akan tunangan dengan gadis kaya lain. Gadis itu sempat berharap CEO akan memberinya penjelasan, tapi kenyataannya, dia hanya dianggap sebagai teman tidur. Gadis itu awalnya ingin mengakhiri semuanya dan pergi. Namun dokter justru memberitahunya bahwa dia sedang hamil. Dan kini anak itu sudah hilang karena ulah CEO sendiri. Hatinya benar-benar hancur. Sampai akhirnya melihat gadis itu dipeluk oleh pria lain. CEO baru sadar betapa dia mencintai gadis itu. Tapi semuanya sudah terlambat.